Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih? Apa kabarnya? Perkenalkan, saya Agna Khairul Akila dengan NRP 23 dari Teknik Geodesi Tenas. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih teknik geodesi. Nah, di sini temanya juga ada peranan teknik geodesi untuk pembangunan Indonesia, untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, untuk poin lebih lanjut, mari kita simak. Di sini ada definisi dan perkembangan. Definisi dari geodesi. Definisi geodesi, kata geodesi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan daisia yang berarti membagi. Sehingga kata geodaisia atau geodein berarti membagi bumi. Wolfgang Torch mengatakan menurut definisi klasik seperti disampaikan oleh Friedrich Robert Helmert bahwa ilmu geodesi adalah ilmu tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Menurut Torch, definisi Helmert sangat penting untuk ilmu geodesi, bahkan sampai hari ini permukaan bumi untuk sebagian besar dibentuk oleh gravitasi bumi dan sebagian besar pengamatan geodetik dirujuk ke medan gravitasi bumi. Konsekuensinya, definisi geodesi di atas mencakup penentuan medan gravitasi eksternal bumi. Lalu ada perkembangan. Untuk definisi modern, ilmu geodesi dijabarkan oleh International Association of Geodesy atau IAG, yaitu bahwa geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Definisi lainnya yang bersifat modern diberikan oleh Ohio State University atau OSU, bahwa geodesi adalah bidang ilmu interdisiplin yang menggunakan pengukuran-pengukuran pada permukaan bumi serta dari wahana pesawat dan wahana angkasa untuk mempelajari bentuk dan ukuran planet-planet dan satelitnya serta perubahan-perubahannya, menentukan secara teliti posisi serta kecepatan dari titik-titik ataupun objek-objek pada permukaan bumi atau yang mengorbit bumi dan planet-planet dalam suatu sistem referensi tertentu, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk berbagai informasi ilmiah dan rekayasa dengan menggunakan matematika, fisika, astronomi, dan ilmu komputer. Kebijakan pemerintah untuk bidang geodesi. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Informasi Geospasial yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau UU CK, memberikan peluang bagi lulusan setingkat sarjana teknik geodesi atau geometrik atau survei pemetaan yang akan berprofesi sebagai surveyor. Dan untuk pernyataannya di sini ada, pada suatu pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan survei dan pemetaan memiliki peran penting dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun di Indonesia, pekerjaan survei dan pemetaan di bidang konstruksi hanya dinilai sebagai pelengkap dan dianggap bagian kecil dari kontrak pekerjaan konstruksi. Sehingga pada praktiknya, pekerjaan survei dan pemetaan seringkali disubkontrakkan ke pelaksana yang tidak kredibel dan hasilnya tidak pula dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 menjadi dasar yang kuat bagi Ikatan Surveyor Indonesia atau ISI untuk mendorong sektor konstruksi agar pekerjaan survei dan pemetaan pada bidang konstruksi dapat menjadi paket pekerjaan lelang tersendiri terpisah dari paket pekerjaan konstruksi. Lalu ada asosiasi profesi. Yang pertama ada MAPIN. MAPIN merupakan lembaga sertifikasi profesi masyarakat ahli penginderaan jauh Indonesia, disingkat LSP MAPIN, bertugas memberikan sertifikat kompetensi di bidang informasi geospasial, subbidang penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG kepada SDM yang berprofesi di bidang penginderaan jauh dan SIG. LSP MAPIN dibentuk pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2015 dengan mengambil tempat kedudukan di Jakarta. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM di bidang informasi geospasial, subbidang penginderaan jauh, dan SIG melalui uji kompetensi. Yang kedua, mengeluarkan sertifikat kompetensi di bidang
Informasi geospasial subbidang penginderaan jauh dan SIG, ahli penginderaan jauh dan SIG. Dan yang ketiga ada meningkatkan daya saing SDM penginderaan jauh dan SIG agar mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Lalu ada ISI. ISI merupakan Ikatan Surveyor Indonesia yang merupakan asosiasi profesi di bidang survei dan pemetaan yang didirikan pada tahun 1972. ISI berperan aktif dalam pengembangan profesi surveyor di Indonesia dan mendukung peran profesi surveyor dalam pembangunan nasional. Sampai hari ini, tercatat lebih dari 5.400 surveyor menjadi anggota ISI, dengan sebaran komisariat wilayah di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Angka tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya. ISI menjadi satu-satunya asosiasi profesi di bidang survei dan pemetaan di Indonesia yang merupakan anggota dari Federation Internationale des Geometres atau FIG, atau yang bisa dibahasa Indonesia kan Federasi Asosiasi Profesi Surveyor tingkat internasional, serta The ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics atau Federasi Asosiasi Profesi Surveyor tingkat Asia Tenggara. Secara rutin, ISI terus aktif berpartisipasi di level regional maupun internasional. Lalu ada MASKI. MASKI adalah organisasi profesi tempat berhimpunnya surveyor kadaster berlisensi SKB dalam menjalankan profesinya melalui badan usaha berbentuk kantor jasa surveyor kadaster berlisensi atau KJSKB. Saat ini mempunyai anggota 131 KJSKB yang tersebar di 24 provinsi. Kadaster adalah suatu sistem informasi pertanahan berbasis persil yang memberikan informasi terkini mengenai pertanahan, seperti hak atas tanah serta batasan dan tanggung jawab kepemilikan serta pengelolaan tanah. Secara umum, kadaster memuat uraian tentang bidang atau geometri yang dihubungkan dengan catatan lain seperti penguasaan dan pemilikan tanah. Tidak hanya itu, kadaster juga memuat informasi tentang nilai tanah dan setiap konstruksi atau proyek yang telah dikerjakan pada persil tersebut. Catatan tersebut dapat digunakan untuk urusan fiskal seperti penilaian tanah, pajak tanah, atau untuk urusan hukum seperti pencatatan akta. Kadaster juga dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan lahan, penggunaan lahan, dan tujuan administratif lainnya, terutama yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Teknologi yang berkembang di bidang teknik geodesi yaitu GPS dan GNSS. GPS awalnya sistem navigasi militer yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, telah menjadi umum dalam aplikasi sipil. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sinyal dari konstelasi 24 satelit, memberikan cakupan global. GPS memiliki aplikasi dalam navigasi, survei, dan sinkronisasi waktu. Di antara lainnya, GPS yaitu pelopor dalam navigasi satelit. GPS beroperasi melalui satu set satelit tertentu yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Batasan utamanya terletak pada ketergantungan pada konstelasi satelit tunggal ini, yang dapat rentan terhadap blokir sinyal karena cuaca atau hambatan geografis. GNSS di sisi lain mencakup berbagai sistem satelit. Ini mencakup GPS Amerika, GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, dan Beidou Cina. Peralatan GNSS dapat mengakses sinyal dari berbagai sistem ini, meningkatkan akurasi dan keandalan posisi. Sebaliknya dari GPS, GNSS menggunakan kombinasi sistem satelit. Pendekatan multi konstelasi ini memungkinkan penerima GNSS untuk mendapatkan sinyal dari kelompok satelit yang lebih besar secara signifikan, meningkatkan presisi dan mengurangi kemungkinan kehilangan sinyal. Pemanfaatan GPS GNSS. 1. Penentuan posisi. GPS GNSS digunakan untuk melakukan survei topografi yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang bentuk dan fitur permukaan bumi. Data survei topografi ini digunakan untuk membuat peta, perencanaan tata ruang, dan desain infrastruktur. Yang kedua, penentuan waktu. GPS GNSS digunakan untuk menyediakan waktu yang presisi. GPS GNSS juga digunakan untuk mempelajari pergerakan lempeng tektonik, deformasi kerak bumi, dan perubahan permukaan laut. Yang ketiga ada untuk navigasi.
GPS GNSS dapat digunakan untuk navigasi darat, udara, dan laut. Teknologi lainnya yaitu survei terrestris. Survei terrestris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Pada dasarnya, pengukuran survei terrestris dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Metode pengukuran terrestris mencakup pengumpulan data besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Survei terrestris memiliki ketelitian informasi topografi, detail situasi, ketinggian atau kontur, ukuran luas, yang cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan teknik survei dan pemetaan lainnya. Untuk wilayah pemetaan yang tidak terlalu luas, survei terrestris sangat efektif dilakukan. Lalu ada pemanfaatannya. Pemanfaatan survei terrestris menghasilkan peta dan data geospasial yang sangat detail dan akurat, memungkinkan pengukuran langsung di lapangan yang sulit diakses, bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti perencanaan konstruksi, pemetaan, dan konservasi alam. Lalu ada fotogrametri. Fotogrametri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan foto udara untuk mendapatkan data sampai informasi yang tepat. Tujuannya untuk rekayasa dan pemetaan. Atas pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotogrametri termasuk suatu ilmu juga teknologi, mendapatkan ukuran paling terpercaya lewat foto udara. Maka semua ukuran objek fisik yang diperoleh secara fotogrametris harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi bisa menghasilkan data serta informasi yang bisa dimanfaatkan pengguna dengan baik. Pemanfaatan metode fotogrametri. Untuk mendapatkan informasi paling terpercaya berkaitan dengan objek fisik juga lingkungan. Proses tersebut melalui perekaman, pengukuran, juga interpretasi gambaran fotografik, serta pola radiasi tenaga elektromagnetik yang telah terekam. Manfaat dari fotogrametri menggunakan foto udara secara praktis dilakukan oleh Louis Daguerre dari Paris, tahun 1893, melalui proses fotografik langsung. Kemudian seorang ahli Prancis yang lain, yaitu Kolonel Aim Laussedat, tahun 1849 memakai foto udara. Tujuannya untuk pemetaan topografi. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau inderaja adalah proses mendeteksi, mengukur, dan memantau karakteristik fisik suatu objek, area, maupun fenomena untuk mengumpulkan informasi dari jarak jauh menggunakan alat atau sensor ada pada wahana, seperti berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Secara umum, penginderaan jauh juga berkaitan dengan memperoleh, mengolah, dan menginterpretasi hasil rekaman data interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek, area, maupun fenomena di muka bumi. Pemanfaatan metode inderaja. Adapun beberapa contoh manfaat dari penginderaan jauh antara lain pemetaan geologi dan geomorfologi, pemetaan perubahan lahan, pemetaan bencana alam, dan yang terakhir pemantauan pencemaran lingkungan. SIG atau Sistem Informasi Geografis sebagai gabungan dari beberapa unsur pokok di antara sistem informasi dan geografis. Sistem informasi geografis sendiri merupakan sistem yang menekankan kepada berbagai unsur informasi geografis, mulai dari informasi tentang tempat yang berada di permukaan bumi, pengetahuan tentang informasi dan berbagai atribut di permukaan bumi, namun dengan posisi yang telah diketahui serta letak suatu objek di permukaan bumi. Pemanfaatan metode SIG. Sistem informasi geografis sebagai teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun non-spasial. SIG juga merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memasukkan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan berbagai data yang berhubungan dengan berbagai posisi di permukaan bumi. Survei hidrografi. Hidrografi menurut International Hydrographic Organization atau IHO adalah ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat, hubungan geografisnya dengan daratan, serta karakteristik dan dinamika lautan. Survei hidrografi adalah kegiatan survei yang dilakukan untuk mendapatkan parameter di atas. Secara etimologi, hidrografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hidro yang berarti air dan grafi atau grafos yang berarti menulis atau menggambar. Hidrografi artinya gambaran permukaan bumi yang digenangi air seperti laut, danau, sungai. Pemanfaatan metode survei hidrografi yaitu
untuk pengamatan pasang surut pada kegiatan survei hidrografi bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman, muka air laut rata, muka surutan, serta menentukan koreksi hasil pemeruman. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila masih ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.